kelompok 3 kali ini ingin menyampaikan materi yang berjudul Ekonomi Digital dalam Perspektif Islam. Apa sih itu? Yuk simak baik-baik videonya ya. Materi pertama yaitu pengertian ekonomi digital dalam perspektif Islam. Materi pertama, pengertian ekonomi digital dalam perspektif Islam. Ekonomi digital merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam transaksi yang dilakukan secara virtual. Dengan kata lain, ekonomi digital menggambarkan fenomena yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, serta berimbas pada aktivitas dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi digital syariah merupakan bentuk pengembangan ekonomi syariah yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi digital. Dalam pengembangan ekonomi digital syariah, penting untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan produk jasa keuangan yang ditawarkan. Salah satu cara mendorong ekonomi syariah adalah dengan mengedepankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kehati-hatian, dan keberlanjutan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi ekonomi digital. Oke, materi kedua, tantangan yang dihadapi ekonomi digital. Jadi ada 3, yaitu 1. Kepatuhan syariah, 2. Peraturan, 3. Pendidikan dan kesadaran. 1. Kepatuhan syariah. Salah satu tantangan utama dalam integrasi ekonomi Islam ke dalam era digital adalah perlunya kepemimpinan yang kuat dalam pemantauan dan penegakan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, peraturan. Ekonomi digital memerlukan kerangka regulasi yang tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dalam perkembangan teknologi baru. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran masyarakat Muslim sangat penting untuk ditingkatkan, terutama mengenai prinsip-prinsip ekonomi digital yang relevan dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah peluang dalam ekonomi digital dan dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi digital yang sedang berjalan saat ini, ada beberapa peluang yang mungkin muncul dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Peluang-peluang tersebut, beberapa di antaranya ada e-commerce halal, fintech syariah, aplikasi pendidikan, crowdfunding syariah, aplikasi manajemen keuangan, digital marketing untuk UMKM halal, dan yang terakhir pengembangan aplikasi teknologi hijau. Pengertian e-commerce halal. E-commerce halal. E-commerce halal adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dijual dan dibeli memenuhi standar kehalalan. Dengan platform ini diharapkan dapat memudahkan konsumen muslim dalam menemukan dan mengakses barang-barang halal. Berikutnya adalah fintech syariah. Fintech syariah. Fintech atau teknologi finansial adalah inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, termasuk pembiayaan digital, pinjaman online, dan investasi. Fintech syariah beroperasi sesuai prinsip syariah Islam, menyediakan layanan seperti pembiayaan tanpa riba melalui model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan membuat aplikasi untuk kursus dan materi pembelajaran tentang ekonomi Islam dan etika bisnis guna memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang lebih relevan. Aplikasi yang akan mengajarkan prinsip ekonomi Islam dan keterampilan bisnis secara halal, mendorong praktik yang menguntungkan sekaligus mengedepankan aspek moral dan sosial yang baik. Apa itu crowdfunding syariah? Crowdfunding syariah. Crowdfunding adalah sebuah metode penggalangan dana untuk ide produk atau bisnis. Crowdfunding syariah berlandaskan prinsip Islam, mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana setiap kegiatan atau produk yang dibiayai mengandung kriteria kehalalan.
Aplikasi manajemen keuangan. Aplikasi manajemen keuangan. Aplikasi manajemen keuangan adalah perangkat lunak yang membantu individu atau organisasi mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba, transparansi, investasi halal, serta kewajiban zakat dan sedekah. Selanjutnya adalah digital marketing untuk UMKM halal. Digital marketing untuk UMKM halal. Strategi pemasaran yang memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk halal melalui iklan online dan konten informatif. Dengan digital marketing, UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, yang terakhir adalah pengembangan aplikasi teknologi hijau. Pengembangan aplikasi teknologi hijau. Inovasi pertanian ramah lingkungan melibatkan penerapan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya yang bijak. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, bahan baku berkelanjutan, efisiensi proses produk, serta perhatian terhadap siklus hidup produk, daur ulang, dan pengurangan limbah demi manfaat jangka panjang ekosistem dan masyarakat. Selanjutnya adalah peran digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. Peran digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi digital meningkatkan mobilitas dalam berbagai aspek, memungkinkan individu untuk mengakses banyak hal tanpa batasan. Dengan kemajuan digitalisasi, mobilitas individu dalam bertransaksi semakin mudah. Selaras dengan prinsip ta'awun, tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam, menawarkan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang sangat penting dalam syariah. B. Data sebagai sumber nilai merupakan elemen kunci dalam ekonomi digital. Pengumpulan dan analisis data sangat berharga, tetapi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Menjaga privasi dan tidak mengeksploitasi data pengguna adalah penting. Penggunaan data untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen sejalan dengan prinsip ihsan, berbuat baik dalam memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. C. Efek jaringan dalam ekonomi digital menciptakan inovasi pada cara melakukan pembayaran dan pembelian. Inovasi dalam metode pembayaran dan pembelian yang memudahkan masyarakat sesuai dengan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam Islam, di mana resiko dan keuntungan dibagi secara adil. Penggunaan uang elektronik dan e-banking memudahkan transaksi, mempromosikan kemudahan, dan mengurangi ketidakpastian boror dalam perdagangan. Ini juga melibatkan prinsip jaminan yang memastikan keamanan dalam bertransaksi. Nah, itu tadi video penjelasan terkait materi kami, yaitu ekonomi digital dalam perspektif Islam. Semoga kalian paham ya, dan semoga bermanfaat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.